Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video simulasi mediasi untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah PLKH 10, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan dosen pengampu Ibu Mariska Mieke Tampi SH MH. Simulasi mediasi yang kami pilih adalah mediasi di luar pengadilan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Intan, sebagai kuasa hukum Nyonya Visa, Mutia sebagai Nyonya Visa, Andrew sebagai Tuan Badu, Malki sebagai kuasa hukum Tuan Badu, dan Vanessa sebagai mediator. Pertama-tama, saya akan membacakan kasposnya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 September 2018, Nyonya Visa berencana membangun sebuah rumah 2 lantai seluas 300 meter kuadrat untuk dirinya. Kemudian, Nyonya Visa mencari jasa arsitek yang bisa mendesain serta melakukan pembangunan rumahnya tersebut. Setelah bertanya kepada teman-temannya, banyak yang merekomendasikan untuk memakai jasa dari Mr. Badu yang terkenal ahli dalam bidangnya. Ia merupakan pemilik perusahaan PT Bangun Jaya. Mr. Badu merupakan seorang arsitek yang mempunyai bidang usaha mendesain rumah dan perkantoran dan juga usaha jasa konstruksi. Kemudian pada tanggal 5 September 2018, Nyonya Visa mendatangi perusahaan milik Mr. Badu untuk membahas mengenai desain serta pembangunan rumahnya. Nyonya Visa di sini menginginkan rumah 2 lantai dengan ruangan yang terdiri atas 3 kamar tidur keluarga, 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Setelah Mr. Badu memperhitungkan seluruh proyek pembangunannya dan desain rumah Nyonya Visa, ia menetapkan bahwa proyek itu bernilai 2 miliar rupiah. Dan juga Mr. Badu berjanji untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut pada bulan Desember 2019. Sehingga pada hari yang sama juga, Mr. Badu dan Nyonya Visa membuat surat perjanjian mengenai kesepakatan dari pembangunan rumah tersebut. Pada perjanjian tersebut, dijelaskan mengenai mekanisme pembayaran yang akan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pembayaran pertama dilakukan pada saat Mr. Badu menyelesaikan desain rumah dan pembangunan akan dimulai, maka Nyonya Visa berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2019. Pembayaran kedua dilakukan pada saat Mr. Badu menyelesaikan pembangunan lantai pertama, maka Nyonya Visa berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2, dan pembayaran terakhir atau pembayaran yang ketiga dilakukan pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project. Nyonya Visa berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayarannya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah pada tanggal 1 Desember 2019. Namun, pada tanggal 1 Desember 2019, saat Mr. Badu telah membangun 2 lantai rumah Nyonya Visa dan pengerjaan hampir selesai, Nyonya Visa belum membayar sisa kewajibannya sejumlah 500 juta rupiah tersebut. Sedangkan, sesuai dari perjanjian awal, pada tanggal 1 Desember 2019, seharusnya Nyonya Visa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sisa pembayarannya. Sehingga Mr. Badu menghubungi Nyonya Visa melalui chat untuk menanyakan kabar dari pembayaran sisa tersebut. Nyonya Visa pun meminta keringanan untuk diberikan batas waktu pelunasan sampai dengan 20 Januari 2020. Sehingga Mr. Badu pun menyetujuinya. Namun, karena pembayaran akhir ini belum diterima oleh Mr. Badu, maka Mr. Badu belum mau mengerjakan pekerjaan penyelesaian dan perapihan bangunan rumah tersebut. Dan ternyata pada tanggal 20 Januari 2020, Nyonya Visa belum juga melunasi kewajibannya. Sehingga Mr. Badu belum mau menyelesaikan dan menyerahkan proyek pembangunannya kepada Nyonya Visa. Kemudian, saat Mr. Badu menghubungi Nyonya Visa lagi, Nyonya Visa menjelaskan penyebab dari ia tidak memenuhi kewajiban akhirnya berupa penyelesaian seluruh sisa pembayaran dikarenakan oleh Nyonya Visa sedang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga Nyonya Visa mengusulkan kepada Mr. Badu
bahwa ia bersedia menerima proyek pembangunan rumahnya seperti kondisi saat ini. Tetapi, Mr. Badu tidak mau menyerahkan proyek itu kalau sisa haknya belum diterima oleh Mr. Badu. Nyonya Visa kemudian berkehendak menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme mediasi. Nyonya Visa telah meminta jasa mediator bersertifikat dan mengundang Mr. Badu agar bersedia menyelesaikan permasalahannya melalui proses mediasi. Demikian pembacaan kaspos dari kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan melakukan simulasi mediasinya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vanessa Stefani, SHMH, selaku mediator dalam mediasi hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan pihak pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih mediator, perkenalkan nama saya Visa selaku pemohon pada mediasi ini. Perkenalkan, saya Intan selaku kuasa hukum dari pemohon. Baiklah, selanjutnya untuk pihak termohon dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih mediator. Perkenalkan saya Badu selaku pihak termohon pada mediasi ini. Baik, terima kasih dan perkenalkan nama saya Malki Panggabean selaku kuasa hukum daripada Tuan Badu. Baik, terima kasih atas kehadiran dari kedua belah pihak yang telah menghadiri mediasi kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melakukan mediasi pada hari ini. Adapun mediasi kita dilakukan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Terima kasih Bapak Ibu telah menunjuk saya sebagai mediator dalam proses ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan masing-masing secara bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan masalah-masalah dari para pihak. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahapan negosiasi. Yang kelima, apabila kita mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang terakhir, saya akan bersifat netral atau tidak memihak salah satu pihak. Bagaimana? Apakah para pihak menyetujuinya? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pada hari ini. Apakah kedua belah pihak membawa surat kuasa? Ada, Bu. Ya, ada, Bu. Baiklah, kepada pihak pemohon dipersilakan terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai permasalahannya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini Bu, pada tanggal 1 September 2018 saya berencana membangun rumah. Saya pun mencari dengan bertanya kepada teman-teman saya yang bisa membantu saya membangun rumah tersebut. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk mendatangi PT Bangun Jaya milik Tuan Badu pada tanggal 5 September 2018. Dan pada hari yang sama, saya juga melakukan perjanjian atas kesepakatan dari pembangunan rumah dengan menggunakan jasa konstruksi milik Tuan Badu. Kualifikasi rumah yang akan dibangun oleh Tuan Badu terdiri dari sebuah rumah dengan desain yang sudah disepakati seluas 300 meter persegi. Dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Dalam perjanjian tersebut, kami sepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu
Pembayaran pertama dilakukan pada saat Tuan Badu menyelesaikan desain rumah dan pembangunan akan dimulai, maka saya berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2019. Kemudian pembayaran kedua pada saat Tuan Badu menyelesaikan pembangunan lantai pertama, maka saya berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Dan pembayaran terakhir dilakukan pada saat pengerjaan hampir selesai, maka saya berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayaran yaitu sejumlah 500 juta rupiah tepatnya pada tanggal 1 Desember 2019. Dalam hal ini saya sudah melakukan pembayaran pertama dan kedua yaitu sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Namun, saya mengalami kendala saat akan melakukan pembayaran ketiga, sehingga saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya yang terakhir tersebut. Berikut bukti transfer pembayaran saya yang pertama dan kedua. Terima kasih atas penjelasan dari pihak pemohon. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwa pemohon telah melakukan pembayaran proyek tersebut kepada termohon sebanyak 2 kali, yaitu sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Namun belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran yang terakhir, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Apakah benar? Ya, benar, Bu. Baiklah, selanjutnya pihak termohon dipersilakan untuk memberi penjelasan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Bu. Pada tanggal 5 September 2018, Nyonya Visa mendatangi perusahaan saya, yaitu PT Bangun Jaya, untuk memakai jasa saya dalam melakukan desain serta pembangunan atas rumahnya tersebut. Lalu, setelah berdiskusi, pada hari yang sama juga kami mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Nyonya Visa, bahwa rumah tersebut terdiri atas 2 lantai dengan pembayaran secara 3 tahap. Namun, di sini Nyonya Visa lalai dalam memenuhi kewajiban membayarannya yang terakhir, sehingga saya tidak dapat melanjutkan proses pembangunan dan finishing tersebut. Bahkan saya sudah memberi kelonggaran terhadap Nyonya Visa untuk melakukan penundaan sampai dengan tanggal 20 Januari 2020. Namun, ternyata Nyonya Visa tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Apakah dari kuasa hukum pihak pemohon ingin menanggapi? Baik, terima kasih mediator. Saya ingin menanggapi bahwa benar, meski Tuan Badu telah memberi kelonggaran, namun klien saya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut. Tapi, di sini klien saya bukan sengaja tidak mau membayar, namun klien saya memang sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga menyebabkan beliau tidak dapat memenuhi pembayarannya tersebut. Namun juga klien saya di sini sudah menghubungi Tuan Badu dan mengusulkan ke Tuan Badu kalau klien saya bersedia untuk menerima proyek pembangunan rumah dengan kondisi yang belum selesai atau dengan kondisi saat ini. Tapi Tuan Badu menolak usulan tersebut. Sehingga klien saya bingung harus bagaimana, karena rumah tersebut juga sudah dibayar sebanyak 3/4 dari harga total, yaitu sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Baik, terima kasih Ibu. Dapat saya simpulkan bahwa pemohon sudah mencoba mengajukan saran, yaitu dengan menerima pembangunan sesuai dengan yang termohon bayar kepada termohon. Namun, pihak termohon tidak mau memberikannya begitu saja. Bagaimana tanggapan dari pihak termohon? Baik, terima kasih mediator. Saya izin menanggapi baik pertanyaan dari pihak pemohon
bahwa di sini klien saya tidak ingin menyerahkan proyeknya begitu saja kepada pihak termohon, bukan tidak tanpa alasan. Hal ini dikarenakan bahwa sesuai dari perjanjian proyek baru akan diserahkan kepada pihak pemohon apabila pembayaran sudah dilakukan sampai lunas. Dan juga di sini klien saya sudah memberikan jangka waktu tambahan untuk pihak pemohon melunasi pembayaran terakhir tersebut, namun tetap saja tidak dilakukan oleh pihak pemohon. Sehingga berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, ini menunjukkan bahwa pihak pemohon telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya pembayarannya tersebut dan melampaui waktu yang telah ditentukan. Baik, berarti di sini sebelumnya termohon sudah mencoba memberikan keringanan kepada pihak pemohon dengan memperpanjang batas pembayaran dari tanggal 1 Desember 2019 menjadi tanggal 20 Januari 2020. Namun, pihak pemohon tetap tidak menyelesaikan pembayaran tersebut. Benar begitu, Bu, dan menurut pandangan klien saya, waktu perpanjangan yang diberikan sudah cukup lama, hampir 2 bulan lamanya loh. Namun dari pihak pemohon tidak memiliki itikat baik, saya rasa, untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Bu, saya izin menanggapi. Baik, dipersilahkan. Pak, di sini klien saya di sini klien saya sudah menyatakan bahwa memang benar sekarang ini beliau sedang mengalami masalah dalam keuangannya. Sehingga klien saya sudah beritikat baik dengan mengusulkan bahwa beliau akan menerima proyek rumah tersebut sesuai dengan kondisinya sekarang, yaitu tanpa finishing atau sesuai dengan yang sudah beliau bayarkan. Namun, di sini pihak termohon menolak untuk menyerahkan proyek rumah tersebut. Padahal, uang yang sudah dikeluarkan oleh klien saya itu tidak sedikit, yaitu 1,5 miliar banyaknya, atau lebih tepatnya, ia sudah melakukan pembayaran sebanyak 3/4 dari harga total. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah pemohon tidak memenuhi kewajibannya, di mana pada perjanjian yang sudah dibuat oleh pemohon dan termohon, bahwa termohon akan melakukan finishing rumah tersebut dan menerima pembayaran sebanyak 2 miliar rupiah. Baru proyek rumah tersebut nantinya diserahkan kepada pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh pemohon dan termohon sebelumnya berlaku bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah menyampaikan masalahnya masing-masing. Sekarang kita dengarkan pendapat dari masing-masing pihak mengenai solusi yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya, kedua belah pihak, apakah sudah mengirimkan proposal perdamaian? Dari pihak termohon sudah, Bu. Pihak pemohon juga sudah mengirimkannya, Bu. Baik, sekarang mari kita mulai dengan solusi maupun saran yang diberikan oleh pihak pemohon untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, mediator. Jadi begini, dari pihak kami tetap menginginkan agar pihak termohon menyerahkan proyek rumah tersebut dalam kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan apabila melihat dari nominal pembayaran termin terakhir yaitu 500 juta rupiah, maka seharusnya sudah tidak ada kewajiban bagi saya untuk membayar kepada termohon karena saya di sini bersedia menerima proyek pembangunan dengan kondisi belum selesai. Karena juga di sini kalaupun saya tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran terakhir,
Harusnya tetap rumah ini menjadi milik saya apabila dilihat dari nominal uang yang sudah saya bayarkan, dan pembayaran terakhir ini juga dilakukan untuk biaya finishing. Sedangkan saya sudah meminta agar tidak perlu dilakukan finishing saja. Tidak bisa itu, Bu. Karena bagaimanapun, ini proyek desain dan pembangunan yang saya buat dan jalankan. Apabila tidak saya selesaikan sampai akhir, maka ini juga akan dapat membuat nama baik perusahaan saya rusak. Saya akan anggap lalai dalam menjalankan tugas, dan saya akan kehilangan banyak klien nantinya. Dan di mana-mana, membangun rumah tentu harus sampai selesai, tidak mungkin setengah-setengah. Tidak, Pak. Kan di sini saya yang meminta Bapak untuk menyerahkan proyek rumah tersebut tanpa finishing, bukan karena kesengajaan dari pihak Bapak. Sehingga ini bukan kesalahan dari pihak Bapak. Bagaimanapun, saya tetap tidak akan menyerahkan proyek pembangunan rumah yang belum jadi ini kepada Ibu. Bagaimana dengan solusi dari pihak termohon dalam penyelesaian masalah ini? Baik, terima kasih mediator. Jadi begini, dari pihak kami sebelumnya sudah memberikan tawaran kepada pemohon, yaitu dengan memperpanjang waktu pelunasan selama 6 bulan untuk menyelesaikan pembayaran senilai 500 juta rupiah. Dan menurut kami waktu 6 bulan sudah cukup lama untuk bisa melunasi pembayaran tersebut, sehingga kami tetap pada pernyataan awal kami bahwa kami tidak bisa menyerahkan proyek pembangunan rumah dengan kondisi belum finishing begitu saja kepada pemohon, sehingga pemohon harus tetap melunasi nominal 500 juta tersebut selama 6 bulan. Saya tegaskan sekali lagi, di sini klien saya bukan tidak mau membayar uang tersebut. Namun, menurut klien saya, waktu 6 bulan merupakan waktu yang sangat singkat. Sedangkan kondisi keuangannya saat ini sedang tidak baik, dikarenakan perusahaannya juga sedang mengalami kerugian. Sehingga pendapatannya menurun jauh dari biasanya. Dan klien saya tidak akan bisa memenuhi pembayaran 500 juta rupiah selama 6 bulan. Sehingga klien saya tetap pada pernyataan awalnya, bahwa klien saya menginginkan pihak termohon untuk menyerahkan proyek pembangunan rumah yang sudah menjadi haknya dalam kondisi saat ini saja. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan kita belum menemukan jalan tengah dari permasalahan ini, saya akan memberikan waktu 30 menit untuk para pihak melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan kuasa hukumnya. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, 1 jam lagi kita akan bertemu kembali di ruangan yang sama untuk melakukan mediasi. Selamat siang Bapak dan Ibu, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita. Apakah para pihak sudah hadir semua? Termohon dan kuasa hukum termohon sudah hadir, Bu. Pemohon dan kuasa hukum pemohon juga sudah hadir, Bu. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan solusi dan saran dari pihak pemohon dalam menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih mediator. Jadi begini, dikarenakan pihak termohon tetap tidak mau menyerahkan proyek pembangunan rumah tersebut dengan kondisi tanpa finishing kepada klien saya sebelum pembayaran 500 juta rupiah dilakukan. Jadi, klien saya ingin menyarankan untuk meminta keringanan dalam pembayaran, yaitu menjadi 200 juta rupiah saja. Bagaimana? Waduh, tidak bisa, Bu. Pemotongan dari 500 juta menjadi 200 juta rupiah itu sangat banyak. Saya bisa rugi kalau begitu. Karena finishing membutuhkan banyak biaya seperti biaya tukang dan bahan-bahan yang digunakan. Tapi kan seharusnya untuk finishing saja tidak semahal itu, Pak. Karena tidak banyak lagi yang harus dilakukan. Hanya pemasangan ubin, pengecatan tembok, pembuatan genteng, dan beberapa hal lainnya. Tetapi tidak bisa begitu, Bu. Pemotongan 300 juta rupiah itu 60% dari harga tersebut. Bagaimana kalau saya memberikan potongan sebanyak 10%, yaitu sebesar 50 juta rupiah? Kalau hanya potongan 50 juta, berarti saya harus tetap membayar 450 juta dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Saya tidak bisa, Pak. Bagaimana kalau klien saya hanya melakukan pembayaran terakhir sebanyak 250 juta rupiah saja, Pak?
mengingat dari kemampuan dan kondisi keuangan klien saya untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Waduh, tidak bisa, Bu. Itu masih potongan yang sangat besar bagi saya. Belum menutupi biaya-biaya yang diperlukan, karena bahan-bahan yang digunakan juga mahal harganya. Pak, bagaimana kalau mengganti bahan-bahan tersebut dengan kualitas yang lebih biasa, serta mengganti finishing lantai yang tadinya menggunakan marmer menjadi ubin PC? Oke, baiklah. Kalau dengan ketentuan itu, saya bisa mengurangi hingga menjadi 400 juta rupiah. Bagaimana, Bu? Apakah tidak bisa dikurangi lagi, Pak? Penawaran terakhir dari kami, melakukan finishing sesuai dengan yang Ibu minta, dan juga yang awalnya pihak kami berjanji untuk memberikan free kitchen set dan bedroom set, menjadi tidak jadi memberikan set tersebut. Sehingga kami hanya bisa memotong pembayaran menjadi 350 juta rupiah. Bagaimana, Bu? Itu solusi terakhir dari kami. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan pembayaran sebesar 350 juta rupiah untuk finishing ini. Baik, dapat saya simpulkan bahwa kedua belah pihak, dalam hal ini pemohon dan termohon, telah sepakat untuk tetap melanjutkan pembangunan proyek rumah ini dengan pembayaran akhir yang harus dibayarkan oleh pemohon adalah sebesar 350 juta rupiah yang dapat diangsurkan dalam waktu 6 bulan dari sekarang, serta pembatalan pemberian free kitchen set dan bedroom set dari termohon, kemudian menggantikan bahan-bahan seperti cat, genteng menjadi lebih murah, serta mengganti lantai marmer menjadi ubin PC. Dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat, maka mediasi hari ini diakhiri dengan pembuatan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Bu.